Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik beserta hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu melakukan puasa Ramadan dengan sempurna. Semoga puasa yang kita lakukan pada hari-hari sebelumnya dan sekarang sampai nanti mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan berbuahkan pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beserta sahabat-sahabat beliau. Pemirsa kaum muslimin dimanapun berada, khususnya warga Kulon Progo yang menjalankan puasa Ramadan. Ramadan yang kita jalani pada tahun ini diposisikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh para ulama, pertama sebagai seorang tamu. Tamu itu ada dua macam, ada tamu biasa, ada juga tamu agung. Lumrahnya manusia di dalam penyambutan terhadap tamu itu berbeda-beda, tergantung siapa yang datang. Apakah dia dari kalangan orang biasa ataukah dari orang-orang yang terhormat. Jika tamu yang datang dari kalangan orang biasa, lumrahnya orang itu akan menyambut dengan biasa-biasa. Akan tetapi jika yang datang tamunya adalah dari kalangan orang terhormat, maka tentu penyambutannya, penghormatannya lebih istimewa dari tamu biasa. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan ini disebutkan dalam kitab Kaifa Nafuzu bi Ramadan, karangan Syekh Mahmud Al-Misri. Beliau mengatakan bahwa Ramadan itu adalah dhaifun aziz, tamu yang agung. Tamu yang datang dengan membawa segudang titel, bukan hanya satu titel, membawa segudang pahala. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengatakan bahwa Ramadan adalah tamu yang agung. Sampai Rasulullah menyebutnya dengan sebutan Sayyidus Syuhur, pimpinan bulan. Bahkan saking mulianya bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan datang, setiap bulan Ramadan datang, Rasulullah mewartakan kedatangannya kepada para sahabat dengan sabdanya, laqad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Sungguh telah datang wahai sahabat kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Coba bayangkan pemirsa sekalian, Nabi Muhammad orang teragung, manusia teragung saja mengakui keagungan bulan Ramadan, dan beliau mau sibuk dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan. Maka apakah kita sebagai umatnya tidak mau untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan? Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi pertolongan untuk meneladani baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menghormat kedatangan tamu agung, yaitu bulan Ramadan. Dalam sebagian keterangan dikatakan bahwa posisi bulan Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti layaknya posisi Nabi Yusuf di mata Nabi Yakub. Nabi Yakub mempunyai 12 anak.
Dan satu di antara 12 anak itu sangat dicintai oleh Nabi Yakub, yaitu Nabi Yusuf. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan. Satu dari 12 bulan ada bulan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu bulan Ramadan. Maka barang tentu siapapun yang mencintai Nabi Yusuf, menghormati, memuliakan Nabi Yusuf, akan dicintai oleh Nabi Yakub. Sebaliknya siapa yang membenci dan mengabaikan Nabi Yusuf, maka dia akan dibenci oleh Nabi Yakub. Begitu pula Ramadan. Siapapun yang mencintai Ramadan, menghormati Ramadan, memberikan hak-hak Ramadan, maka Allah akan memuliakannya, Allah akan mencintainya. Namun sebaliknya, bila Ramadan datang, dia acuh tak acuh, Ramadan datang dia abaikan, maka Allah akan memurkainya. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keagungan Ramadan juga bisa dilihat dari apa yang ada di dalamnya. Di dalam Ramadan diturunkan Al-Quran, diturunkan Lailatul Qadar, pintu-pintu surga dibuka lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat, setan-setan pun diikat. Bahkan di sana amal-amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya, dan ada penghapusan dosa besar-besaran. Sebagaimana Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran. Dalam sebuah hadis dikatakan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyama, Allah wajibkan puasa Ramadan kepada kalian. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan di sana pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughlaqu fihi wa tughallu fihi syayatin, dan diikat setan-setan. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr, di sana terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka faman hurima khairaha, barang siapa yang dihalang-halangi dari kebaikan bulan Ramadan, faqad hurima, maka kata Nabi, maka dia telah atau sungguh-sungguh telah dihalang-halangi. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, semoga kita tidak digolongkan oleh Allah sebagai orang yang dihalang-halangi dari kemuliaan bulan Ramadan. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai tamu yang agung, Ramadan bisa saja membawa oleh-oleh yang begitu banyak, berupa rahmat, berupa barakat, berupa nafahat. Akan tetapi Ramadan juga membawa fitnah, tergantung kepada siapa dia datang. Bila Ramadan datang, kemudian tuan rumahnya mau menghormatinya dengan layak, maka Ramadan akan memberikan barokah, rahmah, dan nafahat. Akan tetapi sebaliknya, bila Ramadan datang, tuan rumahnya tidak mampu menghormatinya dengan baik, maka dia akan menjadi fitnah dan akan membawa malapetaka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'uda thumma ba'uda man dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lah. Jauh sekali dari surga, jauh dari surga, jauh dari surga. Nabi ulangi 3 kali. Man dakhala alaihi Ramadan, orang yang didatangi oleh Ramadan, falam yughfar lah, namun dia tidak diampuni dosanya oleh Allah. Siapakah orang itu? Yaitu adalah orang yang alih-alih menghormati bulan Ramadan, justru dia berani untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas di dalam bulan Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain sebagai tamu agung, para ulama menyebut Ramadan sebagai madrasah.
Karena di dalam bulan Ramadan terdapat banyak sekali pendidikan-pendidikan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya Ramadan dengan puasanya mengajarkan kepada kita tentang komitmen yang kuat untuk memprioritaskan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyampingkan keinginan-keinginan hawa nafsu. Di mana hal ini merupakan tujuan inti daripada puasa Ramadan, yaitu mencetak generasi-generasi yang bertakwa, yaitu meningkatkan ketakwaan bagi orang yang mau melaksanakan puasa di dalamnya. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan, tamu agung kita, dalam waktu dekat dia akan pergi. Ramadan yang katanya sebagai madrasah bagi kita umat Muhammad dalam waktu dekat akan usai. Oleh karena itu kita harus berusaha sekuat tenaga untuk benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Maka sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu tugas akhir Ramadan, kiranya kita perlu mengerti apa yang harus kita lakukan sebelum Ramadan berakhir, sebelum tamu itu pergi, sebelum madrasah itu usai. Maka minimal ada 3 hal yang perlu kita lakukan di akhir bulan Ramadan. Yang pertama adalah evaluasi diri. Apakah kita itu sudah benar-benar bisa melaksanakan hak-hak bulan Ramadan dengan baik? Evaluasi diri, apakah kita sudah bisa mendapatkan pelajaran dari bulan Ramadan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu harus isti'anah billah, selalu minta pertolongan kepada Allah sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad, fa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah itu bukan hal yang mudah. Kalau bukan karena Allah yang membantu kita melaksanakannya, maka tentu kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi yang kedua yaitu adalah selalu meminta pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, terakhir, kita di akhir bulan Ramadan ini harus terus melanggengkan spirit Ramadan. Di antara spirit Ramadan, yang pertama adalah muraqabah, selalu mawas diri, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya siang hari bulan Ramadan bisa saja tidak puasa, bisa saja makan minum tanpa ada satupun yang tahu. Tetapi karena ada keyakinan dan rasa selalu diawasi oleh Allah, maka keyakinan dan rasa itulah yang membuat kita tetap berkomitmen untuk melanjutkan puasa sampai nanti datangnya waktu buka. Maka seandainya setiap orang melanggengkan rasa ini di bulan Ramadan dan juga di bulan sebelum-sebelumnya, maka otomatis cita-cita kita bersama untuk menata tatanan masyarakat yang tentram, aman dan damai, insya Allah akan tercapai. Karena tidak akan ada satupun yang berani melanggar hukum, berani melanggar norma, berani melanggar tatanan masyarakat lainnya. Kenapa? Karena semuanya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati. Terakhir, kita di bulan Ramadan harus lebih bisa menghargai waktu, di mana Ramadan telah membuktikan kepada kita dalam jangka waktu 30 hari, bahkan ada yang 29 hari,
ternyata kita mampu meraup pahala sebesar-besarnya. Hadirin, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga semuanya bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik sampai 30 hari. Dari saya, akhiru qawli hadza, barakallahu li wa lakum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.